Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membandingkan posisi intelektual seorang muslimah Selandia Baru yang baru saja kehilangan bapak, ibu, dan saudara laki-laki yang karena dibunuh di masjid di New Zealand, saya bandingkan dengan presiden kita Bapak Joko Widodo yang mendapat celaan dari masyarakat selama 4,5 tahun. Jadi Maryam Kul, nama perempuan bercadar itu, dia kehilangan bapak ibunya dan juga saudaranya karena dibunuh oleh orang gila di sebuah masjid. Tadinya dia ingin membalas dengan setimpal perbuatan jahat itu, tetapi dia merasa sadar bahwa pembalasan itu tidak sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dia bisa memaafkan lelaki itu, dan dia ingin lelaki itu masuk Islam dan mengenal cinta dan keindahan Islam. She says she can forgive the man who killed her family. Itu akhir cerita perempuan bernama Maryam Kul, orang Pakistan, yang dapat musibah besar, kehilangan 3 anggota keluarganya. Sementara Bapak Jokowi di Jogja bulan Maret, sama-sama bulan Maret kejadiannya dengan Maryam Kul tadi, di Stadion Kridasono Jogja tanggal 22 Maret. Jokowi mengatakan 4 tahun dia diam saja, dicela, direndahkan, dihina, difitnah, dan sekarang saatnya dia akan melawan di depan massa di stadion itu. Di sini saya melihat perlunya seorang punya jiwa yang stabil dalam memimpin seluruh rakyat Indonesia, khususnya presiden. Jokowi memperlihatkan kekeliruan yang besar sebagai pemimpin ketika dia mengatakan akan membalas fitnah yang ditujukan kepada dirinya selama 4,5 tahun yang dia cukup bersabar. Alangkah jauh dari tuntunan Islam. Rasulullah ketika mendapatkan rakyat yang dipimpinnya tidak sesuai dengan standar moral, dia diharuskan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut terhadap rakyatnya sendiri yang dipimpinnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surat Al-Imran ayat 159. Jadi ada 5 kunci sukses untuk memimpin sebuah negeri dalam perspektif Islam. Di dalam ayat tadi terjemahannya, jika Fabimarah berkat ya, kasih sayang Allah, engkau Muhammad bisa ya, bersikap lemah lembut kepada yang engkau pimpin. Jika engkau bersikap kasar ya, dan berhati kasar, bersikap keras dan berhati kasar, faddu min haulik, maka orang-orang yang kau pimpin itu, sahabat-sahabatmu itu, akan menjauh darimu. Ini tuntunan Al-Quran. Maka fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, kemudian minta ampun atas dosa-dosa orang-orang yang kau pimpin, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Ini panduan Islam. Jadi orang-orang yang dipimpin kemudian tidak sesuai dengan harapan, itu bukan harus dilawan dan dimusuhi dan kemudian menjaga jarak dengan
mereka dan memposisikan mereka sebagai musuh yang harus dilawan. Tetapi justru seorang pemimpin haruslah pertama dia bersikap lemah lembut, yang kedua berhati lemah lembut, kemudian yang ketiga fa'fu anhum, maafkanlah mereka, kemudian yang keempat wastaghfirlahum, mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka, dan yang kelima tetaplah bermusyawarah dalam setiap urusan dengan orang-orang yang engkau pimpin itu. Inilah panduan Islam tentang kepemimpinan, berbasis pada kualitas pribadi seorang pemimpin yang tidak boleh bersikap kasar, tutur katanya, sikapnya, dan haruslah memperbaiki selalu diri, yaitu hati, supaya lemah lembut. Justru fa'fu anhum, diperintahkan untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain dan juga memohon ampun kepada Allah, supaya mereka, rakyat yang dipimpin itu, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan selalu rangkul mereka, mengajak mereka bermusyawarah dalam mengatur urusan negeri. Posisi intelektual Jokowi yang seolah tidak memaafkan musuh-musuh politiknya, justru akan menghajar, melawan mereka pada tingkat emosi yang sangat tinggi, seperti tampak di Stadion Krito Sono, Yogyakarta, Sabtu 22 Maret 2019. Berbeda sekali dengan seorang muslimah dari New Zealand yang telah kehilangan 3 anggota keluarganya. Jokowi tidak kehilangan satupun anggota keluarganya, tetapi tingkat emosionalitasnya jauh dari perspektif Islam. Dalam perspektif ini, maka seorang muslimah bernama Maryam Kul yang mendapat musibah besar dan tetap stabil emosinya dalam tuntunan sunnah Rasulullah SAW telah berhasil mengalahkan secara moral posisi intelektual Jokowi, seorang presiden dari sebuah negeri muslim terbesar di dunia. Sayang sekali, posisi intelektual seorang Jokowi dikalahkan oleh posisi intelektual seorang muslimah bercadar. Saya Yudi Pramuko dari tepi danau di Parung, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah.